Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurwani, dosen S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cakrawala. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Pajak. Mata kuliah ini membahas secara mendalam mengenai hukum pajak sebagai cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak, mencakup prinsip, azas, peraturan, lembaga, hingga penyelesaian sengketa. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis sistem hukum perpajakan nasional secara kritis dan konstruktif. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT TPT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Hukum Pajak merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cakrawala. Mata kuliah Hukum Pajak ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester dan asesmen akhirnya berupa proyek. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini yaitu Bahasa Indonesia. Mata kuliah Hukum Pajak bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dari hukum-hukum mengatur perpajakan serta mampu menerapkan dalam praktik. Adapun materi hukum perpajakan meliputi 1. Memahami konsep dasar, fungsi, dan azas hukum pajak. Kedua, menjelaskan sumber-sumber hukum perpajakan di Indonesia. Ketiga, memahami hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan pemerintah dalam pemungutan pajak. Yang keempat, menganalisis ketentuan mengenai subjek, objek, dan prosedur perpajakan. Yang kelima, memahami proses administrasi perpajakan, mulai dari penetapan pembayaran, pelaporan, hingga penagihan pajak. Menjelaskan mekanisme pemeriksaan, penyidikan, serta penyelesaian sengketa perpajakan. Yang ketujuh, mampu menerapkan ketentuan hukum pajak untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Ke-8, memahami pajak penghasilan, PPh, PPN, dan PPNBM. Ke-9, memahami pajak bumi dan bangunan, dan BPHTB. 10, memahami perhitungan pajak dan pelaporannya. Ke-11, azas legalitas dan hukum nasional. 12, membahas sengketa pajak. 13, keberatan dan banding. 14, kewenangan pengadilan pajak. Capaian lulusan atau CPL program S1 Akuntansi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain CPL ketiga, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. CPL yang kelima, menguasai dasar-dasar ilmu hukum material, hukum formil, penalaran hukum, dan argumentasi hukum. Yang terakhir, ketujuh, bermoral, bersikap, adil, taat hukum, bertanggung jawab, memiliki kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK akhir perkuliahan ada 5. CPMK yang pertama, menjelaskan konsep dasar hukum pajak, fungsi pajak, dan sumber hukum pajak di Indonesia. Yang kedua, menganalisis azas-azas perpajakan dan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk Undang-Undang KUP, PPh, PPN, dan mekanisme sanksi. Yang keempat, mengkaji penyelesaian sengketa pajak dan peran pengadilan pajak dalam sistem hukum perpajakan. 5. Menunjukkan sikap kritis bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat hukum tentang pajak. Referensi pada mata kuliah hukum pajak ini beragam, tetapi mengacu pada buku ajar pada hukum pajak yang dirancang dan disusun SPS selama 1 semester.
Sistem pembelajaran hukum pajak ini sistem pembelajarannya yang aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Bentuk perkuliahan hukum pajak dilakukan secara tatap muka di ruang kelas, diskusi, dan interaktif, dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Minggu pertama, Minggu 9 dan ke-15 kembali memaparankan materi dan selanjutnya UAS yang akan dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah hukum pajak terdapat 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan 7 kali, individu atau kelompok dengan rubrik penilaian dengan masing-masing jenis tugas, UTS dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa, berupa proyek dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah hukum pajak. Bobot penilaian dari masing-masing mata kuliah ya sebanyak kuis 10%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 40%, dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah hukum pajak sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah hukum pajak untuk mahasiswa program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cakrawala. Berikut cuplikan mata kuliah yang saya ajar tatap muka di ruangan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini tentang hukum pajak, ya. Hukum pajak. Adapun materi kita pada hari Kamis ini, tanggal 2 Juli, materi kita yang pertama pembahasan kita itu tentang pengertian hukum pajak, jenis-jenis pajak, fungsi pajak, azas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Yang pertama, pengertian hukum pajak. Kalau kita lihat sekilas, hukum itu pengertiannya adalah yang dibuat oleh manusia yang berdasarkan undang-undang. Kalau pajak artinya itu sama dengan upeti. Kalau zaman dulu sejarahnya sudah ada sebenarnya yang ditarik. Kalau zaman kerajaan dulu rakyat yang bekerja, hasil bumi diserahkan ke kerajaan. Kalau sekarang ini sama ceritanya, cuma berbentuk pemerintah. Nah, jadi hasil bumi kita, apapun rumah yang ada kita tempati di permukaan ini dikenai pajak. Makanya itu pengertian dari pajak adalah sesuatu yang berdasarkan undang-undang yang secara paksa yang ditarik oleh kita semua ini, tapi tidak mendapatkan imbalan. Tapi kepentingannya untuk rakyat Indonesia. Untuk apa? Untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, sekarang hukum pajak. Hukum pajak ini mengatur norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak. Di sini ada beberapa hukum yang kita kenal di sini adalah hukum pajak material, hukum pajak formil. Ada dua. Kalau hukum pajak material di sini adalah subjek dan objek pajak, tarif dan batasan pengenaan pajak, dasar pengenaan pajak, hutang pajak, dan piutang pajak. Nah, kalau subjek di sini adalah kita sendiri. Kalau objek di situ tempat usaha daripada kita sebagai individu. Kalau tarif dan dasarnya batasan pengenaan pajak itu tarif misalnya dari kita usaha kita dagang atau usaha kita di suatu perusahaan kita mengenai tarif 0,5%. Penghasilan di atas 500 juta itu tidak dikenakan pajak peraturan sekarang. Kalau 500 juta ke bawah itu kena tarif 0,5% peraturan dari pemerintah. Sekarang hukum pajak formil. Apa itu hukum pajak formil? Yaitu hukum pajak yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara untuk menjelaskan ketentuan pada hukum pajak. Apanya? Yaitu kalau kita membayar pajak, tentu ada aturan-aturan seperti kita mempunyai NPWP. Kalau kita mau bayar PPN, kita perusahaan itu harus PKP, dan tata cara pemeriksaan pajak, persyaratan keberatan banding,
dan gugatan itulah yang termasuk tergolong daripada hukum pajak formil, ya. Nah, sekarang ada jenis-jenis pajak yang saudara harus tahu, yaitu jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Kedua, pajak yang berdasarkan yang memungut. Kalau yang menanggung, yaitu kita. Artinya pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak yang pembayaran harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Contoh, kalau kita punya rumah, tempat tinggal kita bayar PPP. Bolehkah kita menyuruh orang untuk bayar pajak kita, sementara itu milik kita sendiri? Tidak bisa kan? Nah, yang kedua, kita punya usaha dagang. Terus kita kena pajak, karyawan lah misalnya, kita bekerja di suatu perusahaan. Nah, tiba-tiba kita punya denda pasar besar itu, kita limpahkan, misalnya Edo, punya pajak. Edo bisa nggak serahkan kepada Ihsan pajaknya? Boleh, kan? Harus tanggung jawab kita sendiri. Nah, itulah contohnya. Dan pajak tidak langsung, pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh, kalau kita makan di McDota, atau belanja kita membeli semen di toko, misalnya toko bangunan. Kalau kita makan di McDota, kita bayar beli ayamnya, ya Pak, di total di kasir plus PPN. Ya, PPN itu kita yang bayar secara tidak langsung. Orang itu memungut, yang bukan kita yang bayar, tapi uangnya kita yang bayar. Terus orang yang memungut dan orang yang membayar langsung, itu yang namanya pajak tidak langsung. Kan bukan kita yang membayar pajak, orang McDota-nya dia memungut PPN dari pemerintah. Ya. Pajak yang memungut, pajak negara atau pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat, seperti penerimaan negara, contohnya PPH, PPN, dan Gamatren. Ini yang dipungut, memungutnya siapa? Itu pihak pemerintah negara yang memungut pajak kita. Karena walaupun kita hidup di tanah Indonesia milik kita sendiri, penghasilan bumi yang berada di bumi harus diserahkan ke negara, tidak seperti itu, dipungut pajaknya. Kalau pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Ada beberapa kategori yang termasuk negara yang pungut. Contohnya PPH negara, PPN, dan biaya materai itu negara. Tapi kalau dia daerah seperti BPHTB, kalau kita beli rumah dengan pihak developer itu kan bagi nama BPHTB. Nah itu kalau BPHTB bagi nama kita, BPHTB-nya itu setor ke daerah. Kalau PBB juga gitu, disetorkan ke daerah. Pajak hotel diserahkan ke daerah. Parkir diserahkan ke daerah. Pajak provinsi, kalau pajak provinsi itu kendaraan bermotor, ada namanya pajak air tanah. Kan kalau kita beli air galon itu ada dua itu. Sumur yang diambil, ada yang kita misalnya si A menjual air galon, dia menggali sumur, airnya itu dijualnya lagi. Itu namanya dia mempunyai penghasilan yang harus dikenai pajak. Tapi kalau dia berbentuk sudah ada dari awal seperti dana, itu tidak dikenai pajak. Berarti itu membedakannya seperti itu. Pemanfaatan air digunakan untuk apakah itu kita jual untuk kepentingan pribadi kita untuk mencari keuntungan. Nah itu yang dinamakan dengan yang harus dikenakan pajak. Tapi kalau air kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri tidak kena pajak. Kalau PAM dikenakan pajak? Enggak, karena sumber airnya tidak kita jual. Ya kalau air galon sumber airnya kita jual, makanya dikenai pajak. Segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan itu dikenai pajak. Nah ada pertanyaan, Bu, kalau kami punya usaha, apakah dalam satu tahun kami itu penghasilan kami itu tidak besar? Setahun itu paling 500.000, 600.000, apakah dikenai pajak? Tidak. Pajak dia tidak sebenarnya 1 tahun, 2 tahun. Kalau kita dalam 2 tahun beraktivitas, tapi keuntungan kita belum cukup untuk usaha kita, tidak dikenakan pajak. Tapi kalau sudah melebihi 500 juta atau boleh dikatakan 300 juta, 400 juta, kalau kita sudah mampu, boleh dikenai pajak. Nah, pajak ini tidak sebenarnya memaksa rakyatnya untuk kalau usaha harus pajak-pajaki, enggak seperti itu ya.
Ada yang namakan dengan jenis pajak subjektif yang saya bilang tadi. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini, penentuan besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan membayar pajak. Contohnya PPh yang saya bilang tadi, kalau kita seorang karyawan bekerja di suatu perusahaan, gaji kita 4.500.000, belum kawin, pasti otomatis di bawah PTKP. Di bawah PTKP itu gaji di bawah PTKP kalau untuk pajak 4.500.000. Pas gaji kita 4.500.000 tidak kawin satu anak itu tidak kena pajak. Tapi kalau di atas 4.500.000 tidak kawin itu pasti kena pajak. Nah, sekarang apakah PPh ini dipajakin semua untuk karyawan? Ya, tidak mestinya. Kalau dia berpenghasilan tinggi, tapi dia kawin punya anak, kawin 3 anak. Kalau dia penghasilan sebulan 56 juta, kawin 3 anak 72 juta, berarti dia nihil, tidak kena pajak. Nah, itulah kalau pajak ini memikirkan dia punya tanggungan 1 anak, 2 anak, 3 anak. Nah, itu yang dihitung berdasarkan penghasilan yang lebih tinggi. Kalau pajak objektif, pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh PPN, PBB, dan PPNDM. PPN yang bisa bilang tadi, kalau kita membeli rumah atau membeli pasir, membeli semen di sebuah toko, kena pajak dari hasil pembelian semen tadi. Misalnya kita beli semen 100 sak, itu dari toko sudah mengeluarkan faktur, sudah sekalian sama PPN. Rumah PBB gitu juga. Kalau PBB dihitung dari NJOP-nya. Kalau misalnya kita beli rumah tipe 36 tidak kena PPN karena ada subsidi. Tipe 45 50 kena PPN. Kalau dia terletak di kawasan non RTZ. Kalau diletaknya di luar RTZ, berarti dia kena PPN. Nah, contoh misalnya perumahan Sedayu yang misalnya di Kampung Harapan, itu tidak itu kawasan non RTZ, tipe 45 katakanlah 200 juta sekarang kena PPN 11%. Nah, 200 juta dikali 11%, itulah yang kena PPN. Nah, tapi kadang ada yang bilang, kami mau beli rumah, misalnya katanya tipe 45 itu katakan dibelinya subsidi, ada juga dibelinya subsidi. Tapi tengok dulu dia lokasinya itu di mana. Kalau dia lokasinya di RTZ, saya bilang tadi, kalau dia tipe 45, berarti tetap kena PPN. Walaupun dia tipe 45 letaknya di kawasan RTZ, berarti dia di kawasan RTZ, berarti dia kena PPN. Ya, kalau tipe 36 memang tidak kena PPN karena dia subsidi. Nah, fungsi pajak. Fungsi pajak di sini ada 2, fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Anggaran itu apa? Pajak ini merupakan pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Nah, anggaran pendapatan pajak yang diterima oleh negara itu merupakan untuk pembiayaan pembangunan di dalam segala bentuk negara mengeluarkan uang. Contohnya seperti kalau untuk negara pembangunan jalan, untuk sekolah pendidikan, dan untuk pendidikan di sini ada biaya siswa untuk kita ini. Nah, itu dari mana? Dari pajak. Terus apalagi gas, lampu yang kita nikmati sekarang ini berarti mendapatkan subsidi, itu dari pajak kita. Fungsi mengatur sebagai alat kebijakan ekonomi politik yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. Nah, negara berhak mengatur untuk keperluan apa uang negara ini dikeluarkan. Yang mengelola itu adalah Kementerian Keuangan, bagian yang memegang uang. Jadi dialah yang mengatur semua keuangan negara untuk provinsi Jawa, Kalimantan, Sulawesi,
semuanya kalau dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka yang mengeluarkannya adalah Kementerian Keuangan. Nah, kalau azas pemungutan pajak, azasnya ada equality, friendly, konvensi, dan efisiensi. Equality, negara harus memungut pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan masing-masing wajib pajak. Pemungutan ini harus seimbang dan tidak boleh bersifat diskriminatif. Kalau penghasilan wajib pajak ini kecil, ya bayar pajaknya harus kecil berdasarkan pendapatan laba rugi. Kalau labanya kecil, bayar pajaknya kecil. Kalau labanya besar, bayar pajaknya besar. Nah, kalau certainly pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas tegas. Pajak tidak semena-mena. Bayar pajak tidak. Pajak harus berdasarkan hukum, undang-undang yang berlaku, yang mengatur, tidak bisa semena-mena. Konvensi, pajak dipungut pada waktu tepat, tidak menyusahkan wajib pajak. Nah, kalau di peraturan pajak itu dipungut setiap, kalau dia PPH ada aturan. Kalau PPH pasal 21 bayar pajak tanggal 10 dan lapor tanggal 20. Kalau yang sekarang kalau perusahaan, kalau dia melaporkan SPT tahunan, sekarang ini dia harus membayar tepat waktu. Misalnya dia tinggal 31 Maret untuk pribadi, kalau dia badan di bulan April. Jadi harus ada aturan-aturan dari pemungutan pajak, tidak semena-mena. Misalnya mau bayar pajak di Maret, di September, Oktober, enggak. Jadi aturan itu sudah diatur. Kapan dan setor pajaknya. Efisiensi, biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam mengurus dan memungut pajak harus diusahakan seminimal mungkin agar sebanding dengan hasil penerimaan pajak. Pemungutan ini tidak boleh membebani atau mengganggu jalannya perekonomian. Ya, jadi harus efisien. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita, perusahaan-perusahaan yang berjalan, kita tidak memperhatikan perusahaan tersebut. Jadi kita dalam memungut pajak harus hati-hati. Pemerintah juga harus memperhatikan sektor-sektor pertumbuhan perusahaan yang ada di Indonesia ini. Jangan sampai semena-mena dalam memungut pajak, sehingga dalam pertumbuhan ekonomi kita bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai memaksa. Kalau denda di pajak ini tidak, misalnya perusahaan dikena denda, tapi dari pihak pajak ini memaksa kita harus membayar kita, tidak boleh begitu. Harus ada aturan, disuratin dulu, ditemui dulu, surati dan bertanya, minta konfirmasi keterangan data. Jangan sampai seenak-enaknya wajib pajak. Seenak-enaknya dari pihak dari pihak pajak. Jangan sampai menyusahkan wajib pajak. Jadi harus ada lembut tata krama. Ya. Yang selanjutnya di sini azasnya. Nah, azas pajak ini kita udah singgung tadi, adanya keadilan yuridis, ekonomis, dan finansial. Kalau keadilan harus adil. Kalau keadilan harus adil dengan masyarakat, tidak boleh yang penghasilannya besar bayarnya kecil, kalau yang kecil bayarnya besar. Jadi harus adil dan harus memperhatikan wajib pajak itu sendiri, pertumbuhan ekonominya, keadaannya harus diperhatikan. Yuridis, pemungutan pajak harus memiliki landasan hukum yang kuat dan sah, harus berdasarkan hukum, tidak boleh semena-mena. Ekonomis, mengamankan agar pemungutan pajak, dana seperti pajak harus memberikan dampak yang nyata. Nah, jadi penghasilan pajak yang kita pungut dari rakyat, dari kita ini harus nampak hasilnya. Jangan sampai hasil pajak kita ini dimakan oleh pihak oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau finansial, memastikan bahwa beban pungutan sesuai dengan kemampuan atau pendapatan dari wajib pajak. Pungutan ini bersifat progresif dan tidak membebani. Nah, yang saya bilang tadi, jangan sampai memberatkan wajib pajak itu sendiri. Yang terakhir, sistem. Nah, sistem pemungutan pajak ada 3. Official Assessment System, Self-Assessment System, Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Apa itu Official Assessment System? Yaitu wewenang penentuan besarnya pajak sepenuhnya ada pada pemerintah fiskus. Wajib pajak pasif
dan baru akan membayar setelah menerima ketetapan pajak. Ini maksudnya Officer Assessment System pihak Fiskus, artinya pihak dari pemerintah yang bekerja sebagai pegawai pajak. Dia yang menghitung pajak kita sendiri kalau kita tidak mengetahuinya atau kita melakukan suatu kesalahan dalam pelaporan pajak, kita ada salah, tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh kantor pajak, jadi mereka yang menentukan ketetapan pajak itu. Kalau kita bayar pajaknya 2 juta misalnya, dari kantor pajak itu tidak 2 juta, lebih, disuruhnya kita bayar 1.500.000. Dari mana? Dari hitungan mereka sendiri, ada hitungan mereka. Kalau self assessment, kita yang menghitung sendiri. Kewenangan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melakukan sendiri. Itu kita sendiri yang atur. Kalau laba kita misalnya 200 juta, kita kan bikin laporan keuangan. Ada namanya neraca, ada laporan laba rugi, pendapatan dikurangi biaya. Nah, pendapatan kurang biaya dapatlah di sini laba. Laba kita 200 juta. Nah, kita sendiri yang set, kita sendiri yang atur berapa pajak yang akan kita bayar, tapi harus masuk akal. Walaupun kita akal-akalin, boleh, tapi itu harus masuk akal. Kalau withholding system yang saya bilang tadi, pemotongan laporan pajak dipercaya kepada pihak ketiga, bukan wajib pajak itu sendiri atau Fiskus, contohnya pemberi kerja yang memotong. Misalnya kita bekerja di suatu perusahaan mebel, kita karyawan yang memotong adalah direktur mebel, itu yang namanya pihak ketiga. Nah, itulah yang pembahasan kita tentang hukum pajak untuk pada hari Kamis ini tanggal 2 Juli. Kira-kira ada yang mau bertanya? Jackson, silakan. Apakah sanksi pajak di Indonesia lebih berorientasi pada edukasi atau hukum? Ya, kalau orientasi atau pada hukum, dia lebih pada pemahaman di dalam pelaporan pajak sih. Bagaimana kita akan melapor pajak tepat waktu, lebih pembinaan di dalam pelaporan pajak setiap bulan, setiap tahun, lebih memberikan pelatihan, lebih menekankan pada taatnya dalam pelaporan pajak. Kalau di hukum itu sanksinya tidak terlalu misalnya di penjara, enggak. Itu kalau dia memberikan uang PPN, tidak membayar PPN, tidak membayar, dia terus kita denda 3 hari, itu baru disanksi hukum penjara. Tapi pada konteksnya di sini lebih menekankan edukasi tertib dalam pembayaran pajak, dalam pelaporan pajak. Ya, misalnya. Ada lagi? Ya. Sampai sejauh mana negara berhak mengakses data keuangan wajib pajak tanpa melanggar privasi? Ya, mengakses keuangan daripada wajib pajak ini dari pihak pajak, dari pihak kantor pajak, dia tidak boleh membuka sembarangan. Dia harus ada minta izin dulu ke pusat. Kalau pusat mengizinkan buka data keuangan kita, baru boleh. Dan kalau dia membutuhkan, misalnya perusahaan A ini, misalnya perusahaan X, dia ada dana 2 miliar. Tapi yang dilaporkannya itu sekitar 1 miliar. 1 miliar ini kemana? Jadi harus diminta. Datanya itu harus dibuktikan dengan keuangannya. Ternyata di dalam saldo keuangannya itu ada 2M. Tapi yang dilaporkannya itu 1M. Nah, itulah dia harus minta penjelasan data. Jadi harus kantor pajak tidak bisa membuka sebenarnya rekening kita tanpa persetujuan dari pusat. Itu pun dia harus minta kerjasama dulu dengan bank dan bank yang ada di Indonesia. Setelah dia minta persetujuan dari pusat, minta persetujuan pihak bank, baru bank meminta membuka data kita. Kalau kita dibukakan data kita, nah kita harus menjelaskan data kita ini kenapa bisa dilaporkan 1M sementara rekeningnya 2M. Nah, kita harus bisa menjelaskan. Itulah sebenarnya di pajak ini uangnya itu yang kita akal-akali, kadang para WP mengakali, kadang-kadang di dalam pelaporannya dia tidak jujur, itu bisa ketahuan dari rekening orang. Nah, pentingnya rekening orang itu yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan, karena rekening orang itu yang suatu bukti kalau uang masuk kita itu jelas-jelas ada rekening kita dalam suatu kegiatan atau proyek. Ya, ada lagi pertanyaan? Terima kasih ya. Materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan pada materi yang lain.